Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Selamat sore dan salam sejahtera. Pada hari ini adalah hari terakhir kita melaksanakan pertemuan, yaitu pertemuan yang ke-14 dari mata kuliah Metode Penelitian Administrasi Publik bagian yang kedua, khususnya tentang penelitian kualitatif. Dua pertemuan terakhir ini sengaja kita gunakan untuk mereview, meninjau kembali perkuliahan kita sebelumnya yang sudah kita terima, sebaliknya sudah saya sampaikan pada teman-teman semua, yang sebagian diantaranya kita gunakan melalui media Google Classroom. Dan juga beberapa diantaranya kita gunakan media Zoom. Namun demikian, kita ketahui terdapat kelemahan-kelemahan di dalam penyampaian melalui media online, terlebih media Google Classroom, yang sangat terbatas dan kita tidak ketemu secara visual. Karena itu mengurangi interaksi di antara kita. Karena itu, dua pertemuan terakhir ini saya gunakan untuk mereview, meninjau kembali perkuliahan kita sebelumnya untuk menyegarkan ingatan kita. Mudah-mudahan Anda baca semua file yang berisi slide yang sudah saya berikan, sehingga dua pertemuan terakhir ini memperkuat ingatan yang sudah Anda miliki. Kalaupun lupa, anggaplah ini mengingatkan kembali, sehingga persiapan kita menghadapi ujian akhir semester dan upaya kita untuk memperkuat kemampuan kita dalam penelitian kualitatif, khususnya bagi teman-teman yang sudah mempersiapkan diri menuju skripsi, itu bisa benar-benar terbantu dengan perkuliahan kita ini. Di dalam pertemuan sebelumnya, satu hari yang lalu, kita sudah sampai pada kuliah yang ketujuh, atau kuliah yang keenam, yang kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan teori. Jadi pada pertemuan kemarin kita sudah jelaskan posisi atau kedudukan teori dalam penelitian kualitatif, yang berbeda dengan posisi teori pada penelitian kuantitatif. Kalau Anda masih ingat, semalam saya singgung bahwa teori dalam penelitian kualitatif itu sifatnya hanya memperkuat khasanah, bekal bagi peneliti kualitatif untuk masuk ke lapangan. Jadi kemarin kita contohkan materi atau topik atau fokus penelitian kita semalam adalah tentang respon dari aparatur sipil negara ASN atau PNS pegawai negeri sipil dalam merespon kebijakan PPKM di Kota Medan yang diberlakukan oleh wali kota pada bulan Juli sampai Agustus hari ini. Itu judul penelitian kita. Teori umum, kalau kita lihat, atau teori dasar yang kita gunakan di dalam penelitian itu pastilah teori tentang kepegawaian.
atau staffing atau administratur. Jadi Anda kumpulkan buku-buku penelitian, jurnal-jurnal terkait dengan administratur, terkait dengan kepegawaian, sehingga kita memiliki kekayaan data, informasi, maupun kondisi di lapangan sebelum kita sampai di lapangan. Lapangan itu maksudnya adalah sebelum kita sampai di lokasi di mana kita bisa melakukan observasi atau bahkan kita melakukan wawancara yang mendalam dengan informan yang kita sudah tetapkan di dalam penelitian kita. Jadi fungsi teori atau kedudukan teori hanyalah untuk membekali peneliti. Bandingkan dengan kedudukan teori dalam penelitian kuantitatif. Teori itu untuk dibuktikan di dalam penelitian kuantitatif. Tapi dalam penelitian kualitatif kita tidak sedang ingin membuktikan teori. Kita berupaya hari ini untuk menempatkan teori sebagai bekal, sehingga sedikit banyak para peneliti sudah memahami apa itu administratur, konsep-konsep di seputar administratur, di seputar kepegawaian, maupun penelitian sebelumnya. Jadi kita tahu, oh ternyata ada banyak responsi dari administratur dalam menyikapi satu kebijakan yang diimplementasikan atau diterapkan oleh seorang wali kota. Kalau Anda pernah belajar kebijakan publik, di mana peran administrator itu oleh para peneliti ditempatkan salah satu sebagai tempat yang paling terpenting dalam satu implementasi kebijakan, maka kita akan paham bahwa posisi administrator itu sangat penting. Posisi seorang birokrat itu sangat penting dalam suatu kebijakan. Di dalam buku kebijakan publik ada disebut bahwa sebaik-baik kebijakan publik itu dia muatannya untuk menyumbangkan keberhasilan terhadap suatu kebijakan hanyalah persentasenya sebesar 40%. Kita punya kebijakan otonomi daerah. Dikeluarkannya Undang-Undang 22 tahun 1999. Diganti lagi dengan Undang-Undang 32 tahun 2014. Kebijakannya baik dalam rangka untuk memperkuat posisi daerah, memperkuat posisi politik daerah, memperkuat upaya daerah untuk manajerial, mengelola potensi-potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia daerah, memperkuat keuangan daerah, dan akhirnya memperkuat kesejahteraan daerah. Itu tujuan kebijakan otonomi daerah dengan Undang-Undang 22 tahun 1999 yang lebih sifatnya desentralistik, melimpahkan sebagian kewenangan pusat kepada daerah. Dari segi kebijakan baik, daerah punya uang, punya politik, punya manajerial, punya keleluasaan untuk pengelolaan, dan itulah memang sumber masalah hari ini. Orang daerah selalu
kewenangannya lebih banyak di pusat, uangnya lebih banyak di pusat, kan keluhan-keluhan daerah seperti itu. Tapi dengan Undang-Undang 22 sampai hari ini, sebagian itu sudah dilimpahkan. Kalau dilihat atau ditinjau dari segi kebijakan, asumsinya pasti daerah mestinya sejahtera. Tapi pada kenyataannya tidak. Masalah demi masalah muncul dalam konteks politik daerah. Anda sudah tahu apa yang terjadi. Yang terjadi adalah munculnya raja-raja kecil sebagaimana disebutkan dalam banyak penelitian. Dan fakta-fakta di lapangan memang menunjukkan hal yang demikian. Pengelolaan daerah betul sebagian besar sudah didesentralisasi, diserahkan atau dilimpahkan kepada daerah. Namun dalam implementasinya tetap saja semua itu berorientasi pada kekuatan sekelompok atau untuk penguasaan sekelompok orang saja. Kesejahteraan yang digadang-gadang akan lahir dari otonomi daerah ternyata juga belum muncul. Belum kelihatan batang hidungnya sampai hari ini. Memang benar ada aliran dana ke daerah, tapi dana itu pun umumnya tidak sampai dan tidak dapat melayani masyarakat daerah sebagaimana kebutuhan mereka. Petani butuh sesuai dengan kebutuhannya, buruh memperoleh sesuai dengan kebutuhannya, nelayan begitu juga, orang-orang pinggiran dan seterusnya dan seterusnya. Saya ingin mengatakan bahwa posisi 60% dari kebijakan itu bukan ditentukan oleh baiknya kebijakan, tapi oleh implementasi kebijakan. Para akademisi mengatakan salah satu di antara implementasi itu adalah administrator. Saya sebetulnya ingin membawa ke arah sana. Bahwa kalau Anda ingin mengkaji responsi administrator atau pegawai dalam respon kebijakan yang diterapkan kepada mereka oleh wali kota, oleh pimpinan mereka, sebetulnya Anda harus memiliki kekayaan konseptual dalam kepegawaian administrator, sehingga ketika kita muncul ke lapangan kita sudah tahu dari penelitian-penelitian sebelumnya maupun dari konsep-konsep teori-teori terkait dengan administrator. Baik, saya kira itu penting. Jadi silakan Anda mau meneliti tentang apa di dalam ruang lingkup yang sudah kita sampaikan pertemuan yang lalu. Setelah itu Anda dalami teori-teori dan konsep-konsep di seputar fokus penelitian yang Anda sudah pilih. Dan kedudukan teori dalam kualitatif hanyalah sebatas, kedudukan teori itu hanyalah sebatas bekal bagi peneliti. Apapun yang terjadi di dalam lapangan penelitian, itulah suatu kesimpulan, itulah yang ingin kita gunakan sebagai jawaban nantinya terhadap masalah di dalam penelitian kita. Baik. Sampai di sini. Silakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan sampai di sini sebelum kita lanjutkan. Ya, silakan kawan-kawan. Ada? Kalau tidak, nanti raise hand aja, angkat tangannya, ada aplikasi atau apa namanya, ada raise hand yang bisa Anda manfaatkan kalau mau bertanya atau menyela di tengah-tengah perkuliahan kita. Baik, pertemuan kita yang ke-7 tempo hari. Nah, karena ini review, maka kita mengingat-ingat lagi, mengingatkan kembali. Ada yang menarik dari penelitian. Penelitian itu terambil dari kata Inggris research. Seorang akademisi mengatakan research itu adalah read dan search.
mencari kembali, meneliti kembali. Jadi riset atau penelitian itu adalah meneliti kembali apa yang menjadi fokus bahasan kita. Kalau kita hubungkan dengan teori Plato, mudah-mudahan kita masih ingat teori Plato. Plato ini seorang filosof Yunani, lahir kurang lebih 300-400 sebelum Masehi. Dia adalah murid dari Socrates, namun dia adalah guru bagi Aristoteles. Plato ini orang hebat karena banyak ilmuwan percaya bahwa apa yang dia sampaikan, ajaran-ajarannya relevan. Baik dalam hubungan dengan pemahaman keagamaan maupun hubungannya dengan pemahaman rasio. Plato mengatakan satu teori yang dia sebut dengan anamnesis. Anamnesis. Apa itu? Anamnesis itu adalah satu teori tentang adanya tanaman, adanya tanaman pikiran di dalam pikiran manusia. Jadi semua pengetahuan di muka bumi ini yang sudah ditemukan oleh manusia, sebetulnya kata Plato sudah ada di dalam kepala manusia. Di dalam pikiran manusia itu semuanya sudah ada. Karena itu tugas kita adalah menemukannya kembali. Karena sebelumnya kita sudah punya. Jadi dengan teori ini Anda tidak usah khawatir, sebetulnya kemampuan manusia di muka bumi itu sama. Karena sama-sama memiliki tanaman pengetahuan yang sudah ada di dalam kepalanya masing-masing. Soalnya adalah kita mau nggak mengeluarkan atau mencari. Nah, makanya tadi mau kita hubungkan dengan riset tadi itu. Mencari kembali. Jadi seolah-olah kalau kita seorang ilmuwan kemudian menemukan teori baru, sebetulnya teori itu sudah ada. Tapi karena kita cari, kemudian kita temukan lagi dia. Kita munculkan lagi. Karena sebetulnya sudah ada. Jadi sebetulnya Anda nggak usah khawatir karena menurut Plato kita sudah sempurna. Tinggal kesempurnaan pemahaman yang ada di dalam kepala kita mau nggak kita keluarkan. Itu sebabnya orang yang melakukan penelitian pasti akan menemukan. Orang yang mengabaikan penelitian tidak akan menemukan apa-apa. Dia hanya menemukan sesuatu yang dia lihat secara visual, yang dia dengar, dan seterusnya. Tapi para peneliti melakukan sesuatu yang lebih mendalam dari apa yang dipahami oleh orang-orang awam. Nah, itu hebatnya apa yang disampaikan oleh Plato. Karena itu penelitian sebetulnya adalah upaya untuk mengambil kembali tanaman-tanaman pengetahuan yang sebetulnya sudah ada di dalam kepala kita. Jadi para peraih hadiah Nobel tentang penelitian di berbagai bidang, sebetulnya kehebatan mereka adalah keseriusan mereka untuk mengungkap kembali apa yang ada di dalam kepala mereka. Gitu. Jadi sebetulnya kita semua adalah orang yang hebat. Tapi seberapa besar kita mampu dan mau untuk mengungkap apa yang ada kehebatan di dalam pikiran kita itulah soal kita masing-masing. Nah, baik. Itu hanya intermezzo saja untuk memahami bahwa penelitian itu saya ingat kemarin ada yang menyampaikan research itu dari kata-kata mencari kembali. Nah, saya teringat apa yang disampaikan oleh Plato. Memang kata Plato semuanya sudah ada di dalam kepala kita. Kita tinggal
menemukan kembali, mengungkapkan kembali. Jadi kita menggali, sebetulnya mutiaranya sudah ada di dalam bumi ini, di dalam kepala kita. Kalau kita gali ketemu dia. Nah, gitu. Baik, pertemuan kita yang ke-7 tempo hari yang lalu itu tentang sistematika menyusun proposal kualitatif. Bagi Anda yang sudah bersiap untuk maju dalam seminar proposal, tentu Anda sudah sering sekali bolak-balik ke pustaka, sering sekali baca-baca skripsi mahasiswa-mahasiswa sebelumnya atau para sarjana, sehingga Anda sudah paham. Ada judul proposal penelitian, judul yang baik itu seperti apa, latar belakang itu memuat apa, kenapa penelitian kualitatif mesti menggunakan fokus penelitian. Kalau tidak ada fokus, kenapa rupanya? Oh, ternyata fokus penelitian itu agar kita lebih mempersempit, tidak memperlebar masalah. Dengan fokus penelitian, Anda akan terukur, akan pakai pembatas. Jadi tidak lari kemana-mana. Rumusan masalah, saya sudah sampaikan kemarin, rumusan masalah itu bagaimana suatu masalah yang kita pilih, kemudian kita rumuskan dalam bentuk pertanyaan. Jadi rumusan itu bentuknya pertanyaan penelitian yang akan kita jawab dalam penelitian. Jadi sebetulnya intisari dari penelitian adalah rumusan masalah dan jawaban terhadap rumusan masalah itu. Jadi tugas kita adalah ingin menyelesaikan masalah. Jadi kalau para peneliti akhirnya membuat masalah, itu pertanyaan besar. Harusnya tugas kita ada masalah kita ingin menyelesaikan. Tapi belakangan ada masalah diselesaikan, ternyata memunculkan penyelesaian itu masalah yang lebih luas. Dan begitulah seterusnya. Nah, itu sekarang jadi pertanyaan. Soal-soal kedudukan ilmu pengetahuan hari ini. Kita ciptakan pisau untuk menyelesaikan masalah, tapi sekarang pisau itu untuk membunuh orang. Kita gunakan IT untuk mempercepat hubungan kita, tapi hari ini IT itu juga menjadi kejahatan yang tidak bisa kita hindari. Yang kelima, tujuan dan manfaat. Apa tujuan dari penelitian itu dan apa manfaatnya? Landasan teori ini meskipun tidak sebagai sesuatu yang khas dalam kualitatif, tapi ini juga menjadi penting untuk dibuat. Setidaknya kita tahu ada banyak konsep. Ya. Kemudian metode penelitiannya, tahapan-tahapan penelitian, sistematika pembahasan, dan daftar isi. Ini juga merupakan tahapan yang saya yakin sudah tahu, sudah kita sampaikan. Ini hanya mengingatkan bahwa Anda harus menyusun proposal. Mungkin di antara kita ini ada yang bocor ini suaranya. Tolong di mute teman-teman. Ini ada teman kita Akbar Rambe. Tolong di mute aja Akbar suaranya supaya jangan keluar. Baik, pertemuan kita yang 8 tentang metode pengumpulan data. Ada wawancara, ada observasi, ada dokumentasi, ada diskusi terfokus, ada triangulasi. Dalam penelitian kualitatif, kalau kita baca penjelasan di bawah ini, sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara rinci,
penting ditegaskan bahwa setiap peneliti punya alasan mengapa masing-masing teknik itu dipakai. Kenapa Anda menggunakan wawancara? Kenapa tidak observasi saja? Ada juga kemampuan untuk mengungkap data mesti dilakukan dengan wawancara. Tanpa wawancara kita nggak akan dapat data. Contoh, untuk melihat respon tanggapan, untuk melihat tanggapan aparatur sipil negara terhadap kebijakan wali kota Medan misalnya, dalam penelitian kita, Anda tidak akan bisa dapat jawabannya kalau kita tidak wawancarai si aparatur. Karena itu Anda harus wawancara. Dan wawancara itu dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam, in-depth interview. In-depth interview. In-depth interview itu apa? Suatu wawancara yang mendalam untuk menemukan sampai batas akhir dari data yang ingin kita peroleh. Jadi kalau kita ingin dapatkan respon, bagaimana sih tanggapan seorang pegawai di kantor kelurahan Asam Kumbang terhadap pemberlakuan PPKM di kelurahan Asam Kumbang itu, kita tanya ke dia, Anda sudah paham belum? Bapak namanya siapa? Apakah Bapak tahu ada kebijakan wali kota tentang PPKM darurat di Medan? Apakah Bapak paham? Apapun yang dia jawab itu kita catat dan kemudian kita dalami. Dalaminya dengan pertanyaan lagi, kejar lagi ya, mengejar-ngejar pertanyaan demi pertanyaan, itulah nanti Anda akan dapat jawaban yang memuaskan. Biasanya kalau seorang peneliti puasnya itu karena kita memperoleh jawaban yang kaya, yang banyak. Oh, ternyata penuh lika-liku kebijakan ini ditanggapi oleh banyak orang, banyak administrator di Kota Medan. Wah, itu akan luar biasa. Nanti kita tempel lagi, kita dampingi dengan observasi, kita lihat juga pergerakan mereka. Kita nggak usah tanya-tanya, tapi kita datang ke kantor kelurahan itu, kita lihat apa sebetulnya yang dikerjakan oleh mereka hari demi hari. Ketika kebijakan ini diberlakukan, adakah mereka membuat perubahan juga kebijakan datang ke kantor? Adakah pelayanan publik terganggu? Adakah upaya-upaya baru yang mereka lakukan untuk mencapai dua hal yang menjadi tantangan, pelayanan publik tercapai, tapi juga pembatasan kegiatan masyarakat juga tercapai, tapi juga soal-soal yang lain, dampak dan lainnya bisa teratasi. Adakah inisiatif dari mereka? Dan seterusnya. Anda sebetulnya bisa menggali lebih jauh dengan wawancara maupun observasi di lapangan. Baru kita kumpulkan dokumentasi. Apakah itu dari penelitian-penelitian sebelumnya atau dokumen-dokumen yang ada di kantor kelurahan itu. Ada juga metode diskusi terfokus, kita undang saja mereka untuk fokus diskusi. Saya pernah ikut fokus diskusi dari teman saya yang sedang S3, itu melalui Zoom meeting. Jadi kami ada beberapa orang, Zoom discussion gitu, dan kami ditanya dan kami diskusi untuk mencapai satu data yang
yang dibutuhkan oleh teman kita yang sedang S3 tadi. Anda juga bisa lakukan seperti itu. Undang saja aparat pemerintah kota yang mau, aparat pemerintah kelurahan yang mau kita teliti, yang mau kita wawancarai, kita undang. Kadang hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan di lapangan itu bisa keluar di focus group discussion. Jadi ada kelompok kecil, ada namanya focus group. Jadi ada kelompok fokus yang melakukan diskusi untuk membahas satu persoalan. Katakanlah misalnya responsi negatif dari administrator. Kita bawa ke FGD. Kita undang ahlinya, kita undang praktisinya, kita undang pelakunya, dan seterusnya. Anda akan lebih mendapat kekayaan informasi lagi. Itu akan menambah tegapnya, kokohnya data kita. Nanti dalam penulisan laporan, Anda akan punya banyak informasi, dan itu akan menguntungkan. Baru yang terakhir, triangulasi ini membuat akurasi data kita dengan cara kita uji coba pada pihak ketiga, pada kelompok yang lain. Jadi kuesionernya kita uji, jawabannya kita uji, pertanyaannya kita uji. Itu pengujian demikian. Setelah kita melakukan penelitian, itu kita sebut triangulasi. Itu untuk memastikan bahwa semua proses data kita itu memang akhirnya cukup meyakinkan bagi kita. Saya tahu jarang sekali teman-teman mahasiswa memanfaatkan triangulasi ini, walaupun secara teori dan praktek sebetulnya ini sangat penting dalam penelitian kualitatif. Baik. Teman-teman, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan, saya persilakan. Kalau tidak, saya lanjut saja. Kita masuk dalam poin yang ke-9, materi kita yang 9, yang juga sudah kita sampaikan yang lalu, pengertian teknik analisis data. Teknik analisis data ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dari observasi yang kita lakukan, dan dokumen. Dengan cara apa? Mengorganisasikan data ke dalam kategori. Kalau kita sudah buat pertanyaan dan sudah ada jawabannya dan sudah kita rekam, kita transkrip, nanti kita buat kategori-kategorinya. Misalnya pertanyaan, apakah Anda sudah memahami bahwa ada kebijakan Wali Kota Medan tentang PPKM di Kota Medan hari ini? Itu nanti ada beragam. 7 orang di kantor lurah itu kita tanya, 7 orang punya pemahaman yang mungkin berbeda. Bisa juga